Halo, Shalom. Hai, Rahel. Hai Shalom. Abang. Apa kabar, Shalom. Rahel? Puji Tuhan, baik dan semakin sehat, semakin gemuk. Loh, Di mana kamu, Rahel? di rumah lah. Di mana kabar siapa? Siapa lagi jagoanmu? Nicholas. Nicholas. Gimana kabar Nicholas? Puji Tuhan, baik dan semakin menggemuk juga sama. Gimana itu Pak Itua? Puji Tuhan, sama baik, kita semua baik. Hmm, Abang gimana kabarnya? ya puji Tuhan. Saya lagi di ini, Rahel. Kamu pernah ke Makassar kan? Pernah ke Pernah? Makassar? Saya dari Makassar 13 jam tempat saya sekarang. Oh iya, jauhnya. Iya, Apa nama tempat? nama tempatnya Wawondula. Jauh banget, jauh Wah, banget, jauh banget. apa Wawan Dula? Wawondula. Nah, Udah berapa lama eh di sana? Wawondula udah sebulan lebih, sebulan lebih. Betah ya? Enggak, sebenarnya pengen keluar sih, cuman gimana? Ada batasan, udah ada PSBB di mana-mana kan. Iya, nggak boleh kemana-mana kan Hmm. di rumah. Thank you Rahel sudah bisa sempatkan waktunya, bisa Sama-sama. ngobrol-ngobrol. Sapa dong teman-teman semua Rahel. Say Iya hey banyak dong. sekali. Tadi ada Pak Wimko dari Bali. Bagaimana Pak Wimko. kabarnya Bali, Pak Wimko? Ada Sapa-sapa banyak dong sih, mereka. Yus. Apa? Sapa-sapa dong mereka. Yo banyak lah mau disapa nih. Ada juga Ibu Yurike. Hmm. Nah, terima kasih udah ngikutin kita malam hari ini. Ada Vivian. Hmm. Ya, Jadi boleh buka Rahel. pertanyaan nih. Nanti abang pendeta yang jawab. Rahel, Woi. saya kan beberapa hari ini ada live sama beberapa teman-teman kan. Ah. Jadi saya cerita, eh, Hmm. tanya-tanya tentang pengalaman mereka, kenapa bisa sampai hari ini. Nah, kamu kan, saya ingat saya dulu kita pertama kali ketemu kan, kamu masih aktif jadi WL di gereja kan, jadi aktif WL di gereja, terus Ah. nggak lama setelah itu Tuhan bawa kamu ke beberapa kota sampai ke Hmm. Malaysia kan, sampai ke Malaysia. Nah, jadi sebenarnya banyak orang kepengen kayak kayak Cirahel, C, Sip, Cici sip dong. Rahel. Banyak orang kepengen seperti Cirahel, artinya kepengen pelayanan, kepengen Ah. memberkati banyak orang. Cuman banyak kesalahan yang terjadi, mereka nggak nikmati proses, maunya instan, maunya nggak mau dibentuk, nggak mau ngalami tekanan. Kalau kayak Rahel kan, kalau lihat wajahnya dulu kayaknya banyak tekanan ya. Atau Oh gitu ya? sampai sekarang ini banyak tekanan. Enggak lah ya. Ada dibilang tekanan, cobaan, itu kan proses ya. Pasti ada lah, namanya juga hidup. Udah Kalau berapa udah, ini? Berapa lama dulu sebelum pelayanan ke kota-kota? Berapa lama dulu WL di gereja Rahel? jadi gini, sampai hari ini juga masih tetap WL. Di Malang Eh, kan? ya di berbagai tempat juga sih, nggak hanya di Malang. Terus? eh Berawal dari, dulu kan ibu rumah tangga. Hmm, 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 hmm. Nah, cuma pusing ya dengan suami, dengan anak, sibuk gitu Hmm, kan. Tapi jauh dari sebelum itu tuh sudah punya impian dulu. Dulu tuh hmm, itu tuh bukan dari kecil, SMP SMA itu udah berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya pengen banget jadi
seorang worship leader. Saya mau melayani Tuhan waktu itu saya bilang begitu. Kenapa itu? Waktu itu saya sama tante itu dulu zaman-zamannya SMP SMA itu sering beribadah di salah satu gereja yang besar yang ada di Surabaya. Pasti pada tahu kan gereja apa. Nah, ada seorang perempuan yang menurut saya itu menjadi teladan banget gitu dalam dia memimpin pujian, dalam dia berdoa dan banyak hal gitu loh. Nah, mulai dari situ aku rasa kerinduan, rasa ingin melayaninya begitu kuat gitu. Tapi karena saya menikah dan punya anak, jadi rasanya semakin jauh dari impian saya itu kan. Dan saya cerita hal itu kepada suami gitu. Tapi saya tiap hari, setiap berdoa tuh ingat gitu loh. Selalu ngomong sama Tuhan. Saya nggak tahu kapan Tuhan, tapi saya percaya suatu hari nanti saya akan bisa capai itu gitu. Dan di masa-masa seperti itu, tiba-tiba ada salah satu gereja. Pertama ini suamiku yang melayani. Dia kan pemain gitar. Dia yang melayani. Aku hanya aktif sebagai jemaat. Yang namanya juga bawaan itu masih baby kan ya aktif sebagai jemaat aja. Tiba-tiba di salah satu gereja itu memberikan saya kesempatan untuk menjadi seorang singer. Oh. Ini proses berarti kan? dari singer. Berarti dari singer duluan, toh? Berarti dari singer duluan. Ya, itu berawal dari situ, dari salah satu gereja yang ada di Surabaya. Jadi ini proses. Kenapa proses saya dari bawah, dari seorang singer. Jadi setiap latihan, setiap ibadah, setiap doa untuk pengerja aku ikut. Ya, aku ikutin. Pokoknya mau acara doanya malam jam 7 harus pergi ke gereja yang jaraknya sekitar 30 menit dari rumah, aku pergi. Pokoknya aku pergi gitu, aku ikut. Nah dari situ mulailah banyak berlatih ya kan. Mulai hati ini rasanya, oh Tuhan, ternyata seperti ini toh kalau melayani Tuhan gitu loh. Jadi seorang singer aja udah seneng banget, udah sangat bersyukur karena bisa ambil bagian dalam melayani kan. Nah di situ saya mulai terus ikutin dan suatu hari ada istilahnya mungkin Tuhan buka jalan ya. Jadi itu nggak hadir. Yang utamanya itu kebetulan di ibadah wanita kan, berarti kan harus yang mimpin kan wanita. Jadi kan aku sama salah satu temanku berdua doang kita. Dan suamiku bilang begini, ya sudah coba aja kamu yang maju. Kebetulan Bapak Gembala juga, coba Rahel aja yang maju katanya. Wah, keringet dingin, keringet panas, semua keluar pokoknya. Bisa kayak kan kayak gitu kan. Tapi diingatkan lagi sama suami aku bilang dicoba aja. Ini mungkin impian dari doa kamu ya kan. Akhirnya aku coba. Dan puji Tuhan, baru lagu pertama nih itu kayak abang nyanyi. Jadi nadanya kemana, musiknya kemana. Oke, saya nyanyi. Ya ada suami sendiri yang main gitar kan, dia ada bantu lah. Dia bantu cara nyanyi yang benar seperti apa gitu. Puji Tuhan. Jadi ya itu hanya karena grogi lah. Ya namanya juga semua karena hal pertama kan, takut kan, ada rasa takut, ada rasa grogi. Tapi sejak dari situ bukan berarti itu fatal, tapi di situ adalah langkah pertama gitu loh. Aku terus mencoba sampai hari ini pun masih banyak belajar. Dan kalau dibilang perjalanan pelayanan, ya tadi abang bilang prosesnya itu panjang. Karena mulai dari kita harus setia di dalam latihan, kita juga harus berserah sama Tuhan, kita berdoa dan kita Pernah ada ini, maksudnya orang kayak kecilkan, orang kayak remehkan apa, suaranya kayak gimana gitu. Maksud cerita dong, maksudnya sakitnya itu gimana gitu. Hah? Gimana? Ini orang atau abang yang bilang, Halo. Orang lah Rahel. Enggak, maksudnya supaya orang lain kalau ada di posisi itu
jangan gampang punya mental, udahlah nyerah lah, udahlah. Ya, Gitu betul. loh. Ya namanya hidup kan tadi aku bilang proses ada, kritik saran itu pasti ada. Dibilang banyak yang aku kan juga kadang sering bilang banyak yang lebih bagus dari saya itu banyak jauh sekali lebih banyak. Tapi saya Ya. percaya kita semua ini kan karena Tuhan ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Berarti Dibilang ini. mengkritik banyak ada juga kok. Tapi itu ya balik lagi itu nggak buat buat aku sama suami nyerah gitu. Pernah down nggak? Pernah juga. Balik lagi karena ya aku bersyukur punya suami yang ngedukung banget kan. Dia sangat dukung sekali. Bukan hanya dukung, mungkin dia ngejorogin gitu loh. Jadi ya di situ dia bilang ini bukan jadi kamu harus stop, tapi di sini berarti kamu harus belajar lagi. Harus lebih mencoba lagi, harus lebih bersabar lagi. Dia bilang. Itu aja sih. Ya sampai hari ini ya puji Tuhan masih bisa melangkah. Puji Tuhan masih bisa berkarya, itu semua bukan karena kami, tapi kan Tuhan yang memberikan jalan buat kami kan gitu. Terus ini Rahel maksudnya udah berapa album dibuat sampai sekarang? Puji Tuhan kalau album kan memang baru satu. Yang Baru album satu, percaya. bukannya dua ya? Belum, itu satunya single kan. Oh, kapan rencana buat ini? Buat bener-bener buat album gitu? Didoakan ya, Abang. Supaya rencana sih tahun ini keluar. Karena kenapa? Di musim-musim seperti ini kan, corona ini kan kita banyak di rumah. Otomatis benar-benar banyak waktu menyembah Tuhan. Kadang juga dapat hikmat dari Tuhan, perkataan apa yang Tuhan taruh, dan itu bisa bikin kita bermazmur, bernyanyi lagi buat Tuhan kan. Kalau terlalu banyak kayak kemarin itu ya sulit sebenarnya, karena mau duduk diam aja bikin kan itu kan harus butuh banyak waktu duduk diam berhari-hari gitu kan. Menyamakan kunci lah, menyamakan lirik dan lain-lain itu kan banyak banget. Ya doakan tahun ini bisa keluar. Terus Rahel gimana nih? Maksudnya kira-kira kalau ada orang kepengen banget melayani, kepengen banget nyanyi, tapi dia udah keburu minder gitu loh, maksudnya enggak lah, penampilanku nggak oke, suaraku juga lari kemana, musiknya kemana, suara saya kemana. Kan saya percaya ada banyak orang kepengen, saya banyak terima WA juga, DM, Kak gimana sih memulai pelayanan, saya kepengen ini tapi nggak bisa, pengen itu nggak bisa. Nah, maksudnya saya apa pesan yang coba Rahel kasih supaya mereka jadi istilahnya berani untuk memulai gitu loh. Ya sih. Ya ini pengalaman juga kan yang pernah aku alami. Ya. Jadi aku punya 3 poin dalam hidup, dalam pelayanan itu. Yang Apa pertama itu? Apa itu? berserah. Berserah. Berserah itu kan berarti kita menyerahkan seluruhnya itu di dalam Tuhan ya. Kita sudah berserah, berarti kan Tuhan yang punya rencana dalam hidup kita. Berserah, berdoa, karena saya percaya apapun yang kita lakukan kita harus berdoa. Ya kan? Bahkan kita punya mimpi aja kita berdoa kan, kita kan nyatakan kepada Tuhan kan. Kita berdoa dan itu dalam hidup berusaha. Oh, berusaha. Berarti berserah, berdoa, berdoa dan berusaha. Oh, wow. Ya sederhana sih sebenarnya, nggak ribet-ribet amat ya. Berserah. Tuhan mau melangkah gitu. Rahel, saya pernah jadi singer di Surabaya. Serius? Jadi sementara saya singer, gembalanya panggil teman pengerja, dibisikin sama teman pengerja, itu Jonathan, kamu suruh turun dari mimbar. Fals suaranya fals. Berarti aku curiga sebenarnya dari dulu kenal abang tuh. Abang ini orang Batak atau bukan? Kenapa orang Batak tak bisa nyanyi? Cuman begini. Waktu lahir itu ya, nggak sempat ambil nada ya?
Cuma begini, saya percaya Rahel, tidak semua orang harus jadi penyanyi, Ya, ya. Tidak semua orang harus jadi pengkhotbah. Tapi ya, yang paling penting dalam hidup ini kan bagaimana kita jadi maksimal dalam hidup kan. betul. Nah, jadi saya juga pernah waktu saya SMA, saya main gitar tuh. Tiba-tiba adikku teriak dari belakang, Bang, mendingan gak main gitar daripada main gitar. Waduh. Jadi, maksudnya saya tidak ada alasan apapun untuk kita menyerah gitu loh. Betul. Ya, artinya saya percaya tiap orang ditanam Tuhan talenta. Ada orang Betul. talenta berkata, talenta menulis, talenta bernyanyi. Nah, cuman kan kita mesti temukan apa yang jadi talenta kita kan. Nah, Betul. kayak David Harrison kan talentanya selain nyanyi, khotbah dia makan gitu loh. Kalau lanjut sana. Nah, Kayaknya yang terakhir banyak kok talentanya yang punya makan tuh. nah gini Rahel, maksudnya apa apa pandangan Rahel tentang pelayanan? Apa pandangan Rahel tentang pelayanan? Karena kan Rahel pure, murni terjun di pelayanan. Nah, selama kamu pelayanan, banyak suka duka, banyak tantangan, terus ada beberapa hal yang kamu ngerti. Oh, ternyata begini pelayanan. Oh, ternyata begini. Oh, ini yang keliru. Oh, ini yang benar. Nah, menurut Rahel, pelayanan itu seperti apa? Apakah harus khotbah, harus di mimbar, harus jadi WL, atau apa sih sebenarnya pelayanan itu? Pelayanan yang pertama di dalam hidup aku tuh menurut aku itu pelayanan di keluarga. Keluarga. Karena Hmm, kalau di keluarga kita nggak benar, gimana kita mau melayani ya kan? hmm, Kita kan melayani, misalnya saya melayani sebagai WL. Kalau saya hmm, nggak bereskan dulu permasalahan yang saya punya, ya istilahnya gimana saya mau memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan kan. Apalagi hmm, banyak jemaat juga yang misalnya banyak jemaat juga yang datang kan mau terima berkat. Terima hmm, berkatnya bagaimana, yang mungkin mereka datang dengan sedih, mereka bisa terima sukacita. Mereka hmm, datang dengan rasa lelah, mereka bisa dapat kekuatan yang baru. Kalau kita hmm, yang istilahnya kita yang memimpin atau yang membawa pujian atau yang berkhotbah itu memiliki hati yang nggak beres, bagaimana ke hmm, jemaatnya gitu loh. Terutama ke hmm, Tuhan juga. Kita kan sebelum melayani kan juga harus mempunyai persiapan. Kita hmm, hmm, berdoa hmm, dulu, siapkan, kita latihan, kan semuanya harus dipersiapkan. Nggak bisa asal hmm, main langsung aja sih kalau menurut aku. Jadi hmm, menurut aku hmm, pelayanan utama di keluarga dulu atau di orang terdekat kita dulu. Kalau orang terdekat hmm, kita, keluarga kita sudah merasa nyaman, merasa baik, bagi saya itu keluar ya pelayanan tuh dimulai dari keluar. jadi Kalau dalam perjalanan pelayanan pasti ada. Karena saya pun ingat waktu hmm. perjalanan bersama dengan abang pendeta ini. Nah, terus Oh, Rahel, maksudnya kan kamu kan nggak nyangka tuh, maksudnya bisa istilahnya sampai ke beberapa kota, sampai ke Malaysia, sampai ke kalau nggak salah ke Brunei ya, Darussalam juga. Maksudnya kan dulu kan kamu nggak nyampe, maksudnya nggak sampai mikirkan kok sampai bisa sejauh itu kamu dipercayakan ya, Tuhan. Maksudnya eh, mujizat apa sih yang terbesar yang istilahnya mujizat yang terbesar yang kamu alami khususnya di dalam pelayanan itu mujizat apa sih? Apakah waktu kamu memang pas keluar keluar kota sampai ke luar negeri atau gimana sih mujizat apa? Atau waktu kamu berhasil jadi pemimpin pujian atau kamu berhasil jadi berkat atau gimana sih mujizat apa sih? oke, aku bisa melayani sampai hari ini kan tadi aku udah bilang. Hmm. Nggak pernah ya, memang betul nggak pernah terbayang sampai sejauh ini Tuhan bawa. Yang Hmm. pertama, karena ini kasih karunia dari Tuhan. Jadi Hmm. apa yang Tuhan percayakan ini aku mau jaga dengan baik. Dan mujizat terbesar di dalam
kehidupan aku di dalam pelayanan itu yang aku pernah kesaksian itu soal Nicholas. Bagi aku tuh mukjizat yang sangat-sangat luar biasa besarnya. Mungkin dulu aku waktu melihat Nicholas yang sakit cuma merasa kok begini hidupnya gitu, kok begini hidup saya, kok begini Tuhan bertahun-tahun menanti Nicholas. Tapi hari ini saya sama suami baru tahu. Mungkin lewat anak kami Nicholas, ya inilah kami mulai melangkah di dalam pelayanan untuk Tuhan. Mungkin kalau mungkin kalau anak kami nggak sakit, kami kan pasti hidupnya baik-baik aja gitu, nggak ada naik turunnya gitu, mungkin baik-baik saja dan ya udah mungkin saya hanya sekedar jemaat Tuhan yang datang duduk pulang seperti itu. Tapi ini kami baru tahu bahwa ada maksud Tuhan di balik semua itu. Ternyata Tuhan mau saya melayani, mau suami saya juga terjun di dalam melayani lebih lagi buat. Kalau dibilang, kalau dibilang sampai jauh ini ya ada langkah-langkah yang tadi mungkin kami berserah, berdoa dan berusaha. Karena saya juga ingat banget waktu saya pelayanan pertama kali ketemu dengan abang ya kan, nggak disangka kan. Jadi suami saya ada lagu, dia taruhlah di YouTube dan nggak pernah menyangka bahwa lagu yang kami buat itu boleh memberkati yang mendengarnya dan waktu itu sangat mendapat respon dari Bapak Ibu sekalian. Jadi dimulai dari situ saya. YouTube-nya Rahel apa? Nama YouTube-nya sama Rahel Mutiara. Kalau searching Rahel Mutiara banyak beberapa video ada di sana. Jangan lupa di subscribe, di like. Nah, terus lanjut. Jadi saya ingat bang pertama kali telepon dan kenalan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Pendeta ini, pastor ini suka berkenalan dengan orang lain. Oke, pertama kali beliau kenalan dengan saya dan kami lewat telepon dan tidak berapa lama kemudian kan aku ingat abang itu ada pergi ke Surabaya dan jujur aja hati saya sama suami merasa yaudah yuk kita ketemuan, kita jemput dia di airport dan mengantar ke tujuan, ya kan? Terus kita duduk di McD, kita banyak hal yang kita bicarakan dan ternyata mulai dari situ saya percaya Tuhan buka jalan. Kita boleh pelayanan sampai ke Kalimantan. Aku juga ingat banget abang kenalin aku ke Pastor Rex Jeremia, ya kan? Nah mulai dari situ kita juga punya banyak kegiatan di dalam pelayanan dan jujur aja baru pertama kalinya pergi ke tempat yang jauh dari rumah, tapi melihat satu kerinduan yang begitu dalam yang ada di pedalaman sana di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Di situ itu rasa rasa hati ini begitu bergejolak. Wow, ternyata kangen loh masa-masa seperti itu, pelayanan sama-sama duduk, sama-sama berdoa bersama-sama. Nggak peduli ada sound, ada gitar, nggak ada gitar. Itu luar biasa. Dengan tepuk tangan aja kita bisa menyembah Tuhan banget. Itu rindu banget. Nah dari situ aku merasa hidup aku sama suami banyak dipulihkan lewat abang juga, lewat Pastor Rex dan juga beberapa hamba-hamba Tuhan yang lain yang mulai Tuhan kenalkan dengan kami gitu. Tapi di sini juga membuat kami berhenti untuk bisa berkarya atau terus melangkah gitu, terus menjadi WL sampai hari ini saya tetap jalan. Bukan karena Oke. Nanti Rahel, nanti tolong ingetin saya, kira-kira 10 menit lagi kasih kode begini, 10 menit lagi supaya enak close-nya. Karena beberapa kali kita nge-close-nya nggak waktunya habis. Nah, kemudian Rahel, tadi kan kamu bilang untuk melayani Tuhan terus sampai jadi sekarang kan kamu nggak ribet-ribet itu formulanya, cuma berserah, berdoa, mengandalkan Tuhan. Berarti saya bisa simpulkan. Terus juga tadi Rahel bilang di luar sana ada yang lebih bagus dari Rahel, ada yang suaranya lebih oke. Tapi kalau Tuhan percayakan hari ini kan berarti begini, berarti Tuhan bisa pakai siapa saja
dengan talenta apa saja, tidak peduli dia seberapa hebat, tidak peduli pendidikannya, kalau orang itu berdoa, berserah, dan berusaha, gak ada perkara yang mustahil, begitu loh Rahel. Ya, betul. Terus apa harapan Rahel ke depan? Maksudnya, apakah pengen punya album ya? Terus apakah pengen buat konser? Atau apakah pengen buat konser amal? Atau apakah maksudnya mimpi-mimpi besar ke depan itu apa lagi gitu loh? Selain yang sekarang ini. Mimpi besarnya yang terdekat ini Punya ya memang ya. Punya anak yang kedua, adiknya Niko. album kedua. Terus Bukan anak kedua. Impian terdekat, bener-bener yang terdekat ini adalah di tahun ini pengen punya album yang kedua. Karena memang udah lama banget dari album pertama itu hadir sehingga album kedua ini. Karena gini, tadi kan abang bilang nih, kita kembali lagi tadi belum dijawab sebenarnya. Banyak orang yang merindukan untuk bisa melayani, untuk bisa mungkin miliki album, untuk bisa bikin video dan lain-lain, tapi nggak, mungkin saya nggak ada kemampuan saya terbatas atau alat saya terbatas. Saya mau kasih tahu sampai hari juga saya dengan suami itu membuat dengan apa yang kami punya. Jadi kami coba tidak cerita, pernah keren banget. Pasti memberkati tuh, cerita tuh. Banyak kan yang tanya, itu kalau ada beberapa video itu di studio mana? Mereka bilang kan. Saya ketawa, betul. Saya bukannya menghina pertanyaan, tapi saya ketawa untuk diri saya sendiri. Ya ampun Tuhan, studio mana gitu. Ingin sekali saya punya studio sendiri ya kan. Enak kan, mau bikin apa-apa enak. Tapi saya masih punya rumah. Saya bersyukur saya masih ada rumah. Dan saya bikin itu bukan di studio. Tapi saya bikin itu di ruang tamu saya. Jadi segala kursi, segala foto-foto keluarga itu diturunin dulu. Jadi kan punya tembok yang tembok saya bersih kan? Nah, pakai apa syutingnya? Kalau kita nggak punya kamera, bisa pakai handphone kok. Handphone sekarang loh udah bagus-bagus. Pakai aja kamera beauty yang pakai nomor 7 kan udah bening banget kan? Nggak menghalangi gitu. Saya nggak punya mic kak. Jujur ya, sampai hari ini juga saya cuma punya mic peninggalan dari papa mertua saya. Saya nggak pernah beli yang baru. Saya nggak ada mic wireless, cuma ada mic kabel juga gitu loh. Jadi bisa semuanya dilakukan. Karena kenapa? Kita mau berusaha, kita mau punya tujuan kita gitu loh. Jadi nanti udah ada berkat, baru kita beli yang menjadi tujuan kita, ya kan? Sekarang YouTube kita tinggal buka gitu loh. Kita tinggal belajar bagaimana cara mengoperasikan, bikin video dengan alat yang seadanya. Bikin macam-macam lah hal-hal yang mungkin kita inginkan gitu loh. Jadi saya sampai hari ini benar-benar baru menjalani bersama dengan suami. Ada beberapa, sebenarnya ini juga ada proyek yang lagi kami kerjakan, bikin cover. Nah ini baru lagi teman-teman pemusik yang ada di Surabaya. Terus jadi cerita apa dong. Kan lakukan. Keterbatasan bukan jadi halangan, tapi itu harus jadi menjadi semangat. Aku bisa, Pemacu. Terus cerita dong waktu kamu alami mujizat luar biasa, waktu kamu pulang dari Papua, terus kamu ke Surabaya, terus tiba-tiba ada orang bilang, kamu lihat ada perumahan di situ. Ya. Tiba-tiba kamu dikasih rumah 2 lantai. Nah, artinya begini, dengan talenta yang seadanya, dengan kemampuan yang mungkin terbatas, tapi Tuhan bisa buka jalan, terus kemudian bukan cuma Tuhan pakai, tapi Tuhan berkati gitu loh. Nah, maksudnya Rahel cerita dong tentang mujizat rumah itu supaya teman-teman di sini mereka percaya bahwa sampai hari ini masih ada mujizat Tuhan. Dengan dulu kan kalian di apartemen kan, apartemen kecil, susah gerak, begitu buka langsung tempat tidur, dapur kan. Aku bercerita. Share dong, maksudnya biar teman-teman ini
mana tahu mereka masih punya rumah kontrakan, masih cicil atau apa. Maksudnya supaya mereka juga dikuatkan dari Rahel kan. Gitu loh. Jadi ini ada teman yang bilang cerita sampai pagi. Wah, cerita sampai pagi boleh sih, Instagramnya nggak mau. Jadi ini sebenarnya ya jangan kita pelayanan hanya mencari mujizat ya kan. Kita juga karena kita memiliki keribuan. Dan percayalah sebelum kita minta itu Tuhan sudah tahu apa yang menjadi keperluan kita. Jadi memang waktu saya pelayanan di Papua itu sebenarnya bukan dari Papua dulu. Berawal dari Medan. Saya pulang dari Medan Natalan, habis dari Medan Natalan itu saya pulang ke Surabaya. Memang namanya suami saya dulu dari pengusaha, pengerja, ikut orang, tiba-tiba harus selesai pekerjaannya kan masih banyak istilahnya masih banyak tanggungan-tanggungan dia yang lalu. Jadi sisalah apartemen kami yang cuma bisa kami tinggali itu bertiga. Nah pulang dari Medan itu ternyata apartemennya itu disita bank. Kenapa? Karena kami belum bisa bayar gitu loh. Ya, itu tapi proses Tuhan tuh wah luar biasa. Bayangin abis Natalan kan happy banget. Istilahnya terima berkat juga. Tapi pulang itu juga menerima sesuatu hal yang membuat aku sama suami juga nggak boleh sombong, kamu harus tetap rendah hati gitu. Nah, tapi di situ kami melihat pertolongan Tuhan. Kami nggak bisa masuk apartemen karena belum bisa bayar. Dan tidak berapa lama kemudian ada salah satu bapak pengusaha yang ada di Papua itu di Timika, bapak sebutin aja namanya Pak Heri. Apa dong? Terus. Beliau itu telepon karena memang sama-sama beliau juga lagi posisi dari Timika ke Surabaya. Beliau ada rumah juga di Surabaya. Dia lagi holiday lah sama anak istrinya ke Surabaya. Dan saya pun juga sudah pulang dari Papua dan dari Medan. Nah dari situ beliau telepon gitu loh. Kamu pergilah ke salah satu daerah A. Dia bilang kan. Pertama saya pikir mau pergi nggak ya karena lagi kondisi seperti ini kan. Tapi hati itu merasa harus berangkat gitu loh. Nggak sopan kan kalau nggak berangkat pikirnya kan. Akhirnya kami berangkat. Setelah kami berangkat ke salah satu perumahan, ini perumahan baru. Masih sepi banget. Cuma ada sekitar 3 orang apa yang menempatin daerah situ gitu loh. Jadi setelah kami pergi, kami ditunjukin lah rumah ini. Rumah yang besar, 2 lantai. Abang juga udah lihat kan rumahnya. Jadi saya pikir dalam hati ya, cuma ditunjukin kan gitu ya. Tapi ternyata di situ pertolongan Tuhan itu dahsyat lewat bapak ini. Bapak ini bilang sama saya, kamu mau nggak rumah ini? Dia bilang. Saya dengan suami pernah menjawab waktu itu bilang kami nggak mampu kalau disuruh beli. Kami nggak bisa juga bayar untuk kontrak gitu kan. Beliau berkata kepada saya dan suami, yang suruh kamu beli itu siapa? Saya juga tahu kamu nggak mampu. Itu dia berkata, kamu masuk saja ke rumah ini, tinggal saja di rumah ini, sampai kapanpun kamu mau pakai. Saya cuma pesan satu, rumah ini dirawat. Aduh. Jadi saya ya bersyukur sekali sama Tuhan. Mungkin di saat-saat itu juga saat-saat terberat karena menyangkut dengan tempat tinggal. Tapi puji Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan menolong dan tidak pernah membiarkan kita anak-anaknya jatuh di geletak. Selalu ada total pada waktunya. Wow, dulu waktu kan cerita dulu kan suami istilahnya sempat turun drastis tuh usahanya kan, aslinya jadi ada di titik terendah kan. Pernah nggak Rahel maksudnya satu kali pelayanan tidak punya biaya begitu untuk keluar kota begitu loh. Pernah nggak alami itu? Maksudnya nggak punya biaya atau sampai pending atau reschedule gara-gara itu, maksudnya gini,
untuk memacu teman-teman di sini, untuk memacu mereka, jangan jadikan halangan itu untuk menyerah gitu loh. Ya, pernah lah pasti ada. Tapi sekali lagi aku bilang, karena Tuhan itu tahu kita mau pergi kemana, Tuhan tahu tujuan kita, Tuhan juga tahu hati kita. Yang selalu saya rasakan begini, di detik-detik kami memang tidak punya uang untuk kami berangkat pelayanan, tapi di detik-detik itu juga Tuhan selalu tolong. Ada caranya Tuhan. Selalu ada caranya Tuhan itu mencukupi semua keperluan kami gitu. Kadang mungkin kami bisa pergi nih, bisa ada dana untuk pergi. Tapi kami juga nggak tahu caranya dana untuk kami pulang. Kebanyakan begitu biasanya. Jadi udah berangkat, udahlah pikir nanti gitu loh, karena percaya pasti akan baik-baik saja, ya kan? Dan pasti baik-baik saja. Puji Tuhan sampai hari ini baik-baik saja. Jadi banyak sekali pertolongan Tuhan lewat beberapa orang yang tergerak. Ada salah satu begini, oh ya, abang tuh mengingatkan banget. Saya harus pergi ke Malaysia waktu itu, tinggal 2 hari. Saya berangkat hari Selasa, saya pelayanan di Kota Blitar. Dari Surabaya sekitar 7 jam, itu saya berangkat sama suami sama Nicholas. Karena kan pakai mobil kita bisa bawa anak. Jadi kami berangkat ke Blitar, itu juga dengan dana secukupnya. Ngepas banget, karena kita kan harus pikir untuk bayar untuk pergi di Malaysia kan. Dan di Blitar tuh saya udah bener-bener berserah penuh sama Tuhan. Tuhan udah tinggal 2 hari saya harus berangkat. Dan sampai di pelayanan di Blitar juga saya kaget. Kan saya kan biasa kan bawa album sama kaos rohani. Itu bukan untuk kami jualan untuk menutupi keperluan, misalnya keperluan apa gitu, tapi untuk perjalanan pelayanan itu sebenarnya. Nah, jadi di sana kaget juga, ternyata aku lihat, loh, jemaatnya cuma 20 orang gitu kan. Bener-bener kalau di pikiran manusia kan, ya gimana ini gitu kan. Oh Tuhan, gimana ini Tuhan pulangnya gitu kan. Jadi, di situ lagi-lagi aku punya suami yang luar biasa, dia bilang percaya. Pelayanan jangan melihat seperti itu, kamu harus tetap maksimalkan pelayananmu seperti biasanya. Gak usah lihat kanan kiri, pokoknya bawa jemaat ke dalam hadirat Tuhan, kamu juga benar-benar sungguh-sungguh pelayanan. Dia bilang begitu aja. Dan ya ampun, abang itu ada ibadah 2 kali. Baru selesai ibadah yang pertama, lagi doa berkat, tiba-tiba ada salah satu bapak datang ke aku. Bukan, ada salah satu bapak itu datang ke suamiku malah. Karena kan aku kan aku lagi di depan, suamiku dia lagi pas ke belakang gitu. Jadi di situ tiba-tiba bapak itu rangkul suamiku dan dia berkata, saya mau kasih kamu berkat, saya mau memberkati Ibu Rahel sama Bapak Setiawan karena kami merasa terberkati, dia bilang. Jadi aku, oh Tuhan tuh umpah air mata atau aduh, ya ampun Tuhan, benar-benar minta maaf gitu sama Tuhan kalau pelayanan tuh lihat orang, benar-benar nggak boleh seperti itu. Jadi pertolongan Tuhan itu selalu dengan waktunya Tuhan. Mungkin kita mintanya jam 9 Tuhan, tapi ternyata Tuhan kan kasihnya jam 10 gitu loh. Jadi kita harus sabar, tenang dan benar-benar percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong. Karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setuju. Ya kan, mulai dari situ akhirnya saya pulang ke Surabaya dengan hati yang sukacita, dengan lega gitu. Terima kasih Tuhan bahwa kami di Malaysia nggak akan terlantar. Bahwa kami di Malaysia juga tidak menyusahkan orang lain untuk bayar tempat tinggal kami gitu loh. Itu nggak perlu. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan. Saya dengan suami bisa cari penginapan, kami bisa bayar perjalanan kami pulang pergi. Wow, itu pokoknya, semua karena anugerah Tuhan. Betul. Terus kan ini Rahel kan bawakan
iman itu kan aktif ya, artinya iman itu aktif, kita nggak sekedar ngomong aku beriman, aku percaya, tapi kita nggak buat apa-apa. Nah saya jujur, saya pelajari kenal Rahel dengan suami, kalian kan pelayanan memang betul-betul perjuangannya nggak main-main, ngerekam dari rumah, pakai tape, terus kemudian kadang-kadang kan kayak saya ya, ada orang undang saya Rahel, tapi mereka Ya, nggak bisa beli tiket, nggak bisa untuk hotel. Nah, bagaimana caranya? Ya kadang kita usaha. Nah, ada ya, usaha, ada keuntungan, kita pakai untuk pelayanan. Nah, saya lihat juga Rahel dengan suami ambil video dari handphone, terus pakai tembok itunya jadi latarnya, terus kemudian kali mana ke luar negeri saya ingat kalian bawa baju, bawa CD, mata mana tahu nanti pulang ada kekurangan tiket atau apa. Saya bilang wow, jadi memang apa yang kalian lakukan bukan sekedar ngomong aku percaya bisa ada mujizat, terjadi mujizat, tapi memang kalian ada perbuatan dan tindakan. Nah, jadi maksudnya saya teman-teman di tempat ini jangan cuman ya males-malesan, jangan cuman ngomong aku percaya, tapi kerjaan ngapain? Nonton, tidur, nonton. Nah, maksudnya cobalah mulai lakukan. Bagaimana Rahel lihat bahwa sosial media adalah sarana untuk melayani. Artinya kita nggak cuma pakai sosial media untuk upload foto biar dibilang ganteng, biar dibilang upload foto biar dibilang cantik. Nah, kalau saya lihat Rahel kan YouTube-nya lagu-lagu untuk membangun, Instagram-nya kata-kata pelayanan untuk menginspirasi. Nah, maksudnya saya, ayolah, jangan cuma ngomong aku beriman, tapi coba seperti Rahel, pakai HP seadanya, pakai tembok, bawa baju, bawa CD. Saya ingat perjuangan kalian, saya bilang, wah ini keren banget nih suami istri. Sebenarnya kalian itu menginspirasi loh, artinya menginspirasi kekompakan suami istri, menghasilkan karya, menghasilkan mujizat. Nah ini nih yang dengar-dengar, yang jomblo-jomblo ini, belajar dari Rahel dengan suaminya, kerjasama, terus memulai dari awal, sama-sama susah, sama-sama mau menderita, sampai hari ini Rahel Tuhan pakai kemana-mana kan, semua tidak ada yang mustahil kan Rahel kan. ya. Nah saya sih Pokoknya berharap, gimana? tadi ada yang bilang nih masih diisolasi, Kak. Sebenarnya karena diisolasi ini banyak kok yang bisa kerja yang kita kerjakan. Coba Apalagi yang apa memang tuh? apalagi yang niatnya ini Vivian ya, dari Vivian. Apalagi memang contoh memang mau bikin konten di YouTube atau memang mau nyanyi-nyanyi untuk Tuhan. Sebenarnya di sosial media saat-saat seperti inilah, kita diisolasi seperti inilah, kita bisa punya banyak waktu kan untuk bikin. Kita karena banyak di rumah, kita buatlah dengan handphone kita, dengan gitar kita gitu di rumah, menyanyi, menyembah gitu. Yang penting punya hati yang tulus dan niat untuk Tuhan. Nah Bisa kok banyak yang dilakukan. sekarang Rahel udah ada di titik berhasil apa belum sih? Di titik sukses apa belum sih? Kalau menurut aku ya, aku baru mulai kok. Wow. Jadi harus dibilang udah di titik berhasil, belum lah. Karena masih punya banyak pemikiran ke depan, karena masih banyak yang mau dilakukan untuk Tuhan. Dan jangan berpuas diri hal-hal yang sekarang udah dicapai, harus terus berkarya dan terus maju. Nah ini Rahel, saya ada kenal ya semacam inilah, dibilang adik rohani ya bisa juga sih.
namanya ini. Ada kok di sini dia ada Vivi namanya. Jadi gini, dia ada ngalami tantangan tuh, ngalami tantangan di keluarga. Artinya jadi serba sulit di keluarga. Artinya dia serba salah begitu loh, serba salah. Nah, saya bilang ke dia, keluarlah dari tempat yang buat kamu nggak berkembang. Artinya jangan takut untuk berkreasi, jangan takut untuk berkembang. Nah, maksudnya saya bagaimana Rahel melihat orang-orang, maksudnya kamu jangan di situ melulu, keluar gitu loh. Jangan terlalu banyak. Saya tadi tegur dia, saya bilang begini, kamu jangan terlalu banyak alasan, jangan terlalu banyak mengeluh. Nanti kamu itu aja nanti kerjaanmu. Nah, maksudnya saya coba kasih dong Rahel ke orang-orang yang suka mengeluh, aku begini, aku gak bisa ini, keluarga aku begini. Maksudnya coba biar mereka sadar gitu loh. Memang ya itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Memang kadang kan keadaan tuh memang kadang kita mau bersyukur jatuhnya mengeluh ya kan. Tapi saya percaya begini, kalau kita memulai hari begitu bangun tidur pagi-pagi, langsung berdoa kepada Tuhan. Ambil saat teduh, karena di saat teduh itulah benar-benar hati itu rasanya teduh dan hati itu benar-benar bersyukur kepada Tuhan gitu loh. Semua itu kan kehendaknya Tuhan. Kita kan mau itu pilihan juga, maksudnya pilihan itu kita mau bersyukur atau mengeluh itu pilihan. Kalau kita dari awal sudah datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur dan tidak mengeluh, percayalah seharian itu kita harusnya ingat, gak usah ngeluh, gak usah ngeluh. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Memang nggak mudah. Benar. Kita mau itu bisa. Tapi ya, tadi abang kan ngomong nih, untuk para jomblo-jomblo, emang situ bukannya jomblo ya? Kok kamu lari ke saya sih, Rahel? Saya ini kan hostnya kamu nih, kamu kok malah nanya saya? Boleh lah, hostnya soalnya mancing dirinya sendiri tadi. Udah ini. Terus Rahel, maksudnya apa tips yang boleh kamu kasih ke mereka yang suka mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan keadaan? Apa tipsnya? Maksudnya supaya mereka keluar dari area itu, dari area mengeluh, dari area protes, supaya mereka keluar dari situ. Oke. Yang pertama, kita nggak bisa hidup sendirian. Ya? Maksudnya? Kita butuh orang lain. Satu, kita nggak bisa sendirian, kita butuh orang lain. Carilah orang yang berpikiran positif. Bertemanlah dengan mereka-mereka yang berpikiran positif. Bergaullah dengan mereka-mereka yang mempunyai semangat hidup gitu. Kreativitasnya itu tanpa batas, kayak iklan. Ya kan? Kalau kita kumpulnya di orang-orang yang suka mengeluh juga ya, kembali lagi kita juga bawaannya pengennya emosi, pengennya ngeluh ya kan. Tapi banyak kan juga banyak orang yang berpikiran positif, berpikiran maju, berpikiran mempunyai apa tadi aku bilang, aku lupa ya. Apa tadi, kreativitas. Jadi kayak gimana ya? Contoh gini, dulu aku Rahel pernah mengeluh nggak, Rahel? Rahel pernah mengeluh nggak? Kita kan manusia pasti ada lah mengeluh, pasti pernah. Supaya mereka tahu bahwa kamu juga pernah ada di posisi itu, tapi kamu keluar dari situ. Ya, saya pernah sekali dulu mengeluhnya bagaimana? Gini, dulu saya punya
eh ART, tahu kan ART, asisten rumah tangga. Hmm. Saya berusaha mempertahankan karena saya pikir nanti cari yang lain tuh susah. Hmm. Bukan saya nggak terlalu suka juga, tapi butuh juga, ngerti nggak? Jadi kan Hmm. bawaannya pengennya ngeluh gitu loh. Kadang saya minta tolong, lebih banyak sih aku kalau ART itu minta tolong ke arah Nicholas, karena dulu kan Nicholas kecil tuh aktif banget. Hmm. Kadang aku minta tolong A, tapi dia merasa dia sudah senior, dia bilang B, ya kan? Jadi kan Hmm. rasa hati gondok gitu, tahu gondok kasih ya, kesal mengeluh gitu kan, bawaannya kan ngeluh aja. Jadi setiap telepon suami itu ngeluh dong, gimana sih si mbaknya begini 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 begini. Tapi suamiku udah kasih satu jalan nih, udah keluarin aja, cari orang yang baru, pasti ada orang yang berpikiran positif yang kerja dengan tulus, dia bilang. Tapi kan aku sebagai cewek, sebagai ibu, takut kan nih kalau nggak dapat lagi gimana, nggak tahan ya ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak sendirian, buset gitu loh, rasanya pusing gitu loh, rasanya capek kan gitu. Tapi di situ aku coba dengerin nasihat dia, akhirnya aku coba ya udah deh, aku minta baik-baik mbaknya selesai lagi nggak kerja, dan Hmm. kebetulan Tuhan kirimkan satu orang ibu ART itu baik ya bukan main. Hmm. Hmm. Dia bawa aura sangat positif di keluarga aku, maksudnya dia memang dari agama seberang. Dia ART nggak jauh tinggalnya dari perumahanku dulu. Hmm. Dan dia bekerja itu sangat 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 baik, hatinya sangat lembut, selalu berpikiran positif. Dulu kan aku Hmm. kan bilang, kok Nicholas kok lama nggak bisa bicara, saya bilang. Hmm. Tapi Hmm. ibu ini cuma satu aja perkataan dia setiap hari. Hmm. Sabar. Dia cuma bilang sabar. Dia panggil aku, Hmm. nah dia anggap aku anaknya karena dia Hmm. sudah seumuran orang tuaku kan. Hmm. Jadi sabar nak katanya, sabar. Nah, dari situ aku belajar, iya ada hal yang kita harus lepaskan, kita dapat sesuatu yang baik, itu yang baru. Hmm. Baru Hmm. itu yang baik gitu loh. Hmm. Oke, oke. Nah, Itu Rahel, ini kita masih ada waktu berapa menit lagi nih? Maksudnya masih ada 10 menit? jam berapa ya sekarang? Coba cek. Masih ada waktu, oke lah 9 menit. Oke. Nah, Rahel, percaya enggak Rahel bahwa mujizat itu masih ada sampai sekarang? Percaya banget, percaya sekali. Hmm. Maksudnya kasih dong Masih ke ada. mereka, kuatin mereka bahwa masih ada mujizat sampai sekarang gitu loh. Iya, ini tadi kan Vivi nanya ya. Tapi Kak, kalau yang selalu punya pikiran negatif itu orang tua kita sendiri. Ah, Hmm. kita yang harus mempengaruhinya. Maksudnya begini, Vivi yang harus punya pengaruh positif untuk orang tua. Dengarin Kan, tuh, Vi. nah, kita kan anak. Yang Hmm. namanya orang tua kadang punya pemikiran, atau namanya juga orang tua, maksudnya dia merasa senior, punya pemikiran yang pasti yang terbaik untuk anak. Jadi Vivi harus sabar, berdoa sama Tuhan, tapi juga Vivi harus bersikap kepada orang tua, membawa hal yang positif untuk orang tua. Nah, itu tadi kasih dong ke mereka, maksudnya masih ada itu mujizat gitu loh, supaya mereka terus berharap, terus percaya, apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang, ada banyak orang ketakutan, khawatir, masalah pekerjaan, masalah keuangan. eh, Ya, Beritahu mereka bahwa saya itu pernah alami gitu loh. ya. Di masa-masa pandemi ini, ya kalau boleh dibilang khawatir, takut, mungkin saya sama suami juga duluan. Kenapa? Hmm. Karena waktu itu perjalanan terakhir dari Malaysia itu, begitu sampai di Surabaya dan ada perkataan bahwa kita harus diam di rumah aja, jadi hampir semua jadwal dan gereja itu telepon, mereka semua membatalkan pelayanan. Oh, Kenapa? Karena wow. kita memang tidak bisa buka pelayanan kan. Kalau boleh Hmm. dibilang jujur takut sekali. Kita manusia, Hmm. saya makan apa, ya kan?
Hmm. Bayar cicilannya bagaimana, kan begitu. Tapi saya Hmm. juga punya teman-teman hamba Tuhan yang mengingatkan dan bahkan mereka selalu ada salah satu hamba Tuhan kasih ayat di Mazmur 91 ya. Hmm. Di Terus? Mazmur 91 dan banyak sekali ayat yang setiap hari saya dapat. Hmm. Jadi di situ saya melihat 1 bulan kemarin memang tidak melakukan apa-apa. Cuma Nah, bisa di kalian kan rumah. ini gak ada usaha kan? Artinya kalian pure pelayanan kan? Saya tidak ada usaha apapun dengan suami, kami pure melayani. Jadi di Hmm. masa pandemi ini, gimana caranya bertahan? Saya bertahan, saya percaya saya punya Bapa, yaitu Tuhan Yes. Yesus. Kita kan anaknya. Setuju. Yes. Kita minta sama Bapa kita, Bapa pasti menyediakan. Kalau boleh dibilang Hmm. sampai hari ini saya dengan suami kami baik-baik saja. Kami Hmm. benar-benar baik saja. Kami puji Tuhan bisa melewati apa yang harus kami bayar. Kami bisa melewati setiap hari kami masih bisa makan. Kami masih bisa tidur di dalam rumah. Kami sangat bersyukur. Karena saya Hmm. percaya Bapa tidak pernah meninggalkan anaknya. Wow. Ya, Amazing. Keren, 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 keren. Berarti masa-masa takut itu yang dari awal, khawatir dari awal sudah terlewati lah. Berarti sekarang kalian lebih enjoy lah ya? belum lah. Oh, belum ya. Saya masih ada rasa, maksudnya masih ada rasa khawatir pasti, masih ada. Hmm. Tapi setiap hari harus eh, berserah sama Tuhan, berdoa tadi saya bilang kan, Hmm. berserah, berserahnya gimana Tuhan? Ya berserah, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita kan. Harus Hmm. selalu perkatakan iman tiap hari di dalam hidup kan, tiap pagi. Kalau aku suka Hmm. pagi. Karena kenapa? Hmm. Karena aku merasa itu waktu aku sama Tuhan itu berduaan gitu loh, pagi. Hmm. Hmm. Jadi katakan iman bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin, bahwa hari ini kita terhindar dari penyakit, bahwa hari ini kita diberkati, bahwa hari ini keluargaku bahagia, aku sehat. Banyak hal yang kita bisa ucapkan gitu loh. Jadi kan nggak ada kesempatan Hmm. untuk mengeluh kan. Betul, 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 betul. Nah, jadi apa? eh, Hari-hari ini kan Rahel eh, banyak tekanan, banyak masalah, dan Ah, kita sempat ngobrol nih sesama hamba Tuhan nih Rahel. Sesama ya. hamba Tuhan kan hampir sama dengan worship leader, hampir sama dengan penyanyi rohani. Istilahnya Hmm. kayak saya juga kan nggak ada istilahnya bisnis kan jadi off, usaha jadi off. Apalagi memang Fiur nggak ada kegiatan. Nah, kita Ah, diperhadapkan antara kebutuhan yang ya, harus berjalan, sementara pemasukan tidak ada. ya. Kebutuhan terus berjalan, pemasukan tidak ada. Nah, kita cerita nih sesama teman-teman hamba Tuhan, bahwa kita gak hidup dari pelayanan, kita hidup dari janji Tuhan. Sebab Amin. kalau dari pelayanan kan terbatas, terbatas. Ya. Tapi kalau kita hidup dari janji Tuhan tanpa batas. Oke Rahel, ini udah mau close, Ya. udah mau close. So thank you so much Rahel. Sehat selalu. Salam sama suami dengan Niko ya.